Sebelum bangsa Eropa mulai memetakan samudra, jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di Amerika, seorang pria Muslim telah memimpin armada paling megah yang pernah disaksikan dunia. Bayangkan ratusan kapal raksasa, ribuan awak kapal, dan layar-layar yang menutupi cakrawala. Semuanya bergerak bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjalin persaudaraan antar bangsa. Ia adalah bukti hidup bahwa kejayaan tidak harus dibangun di atas darah penjajahan, dan bahwa identitas iman bisa menjadi kompas paling akurat di tengah badai samudra yang ganas. Namanya abadi dalam sejarah sebagai simbol diplomasi, keberanian, dan ketulusan. Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini kita akan menelusuri kisah luar biasa Laksamana Cheng Ho, sang penjelajah Muslim yang menggetarkan samudra dengan misi perdamaian dan akhlak yang mulia. Bayangkan sebuah wilayah pegunungan yang sunyi di Yunan, sekitar tahun 1381. Disinilah kisah ini dimulai, dari seorang anak laki-laki bernama Mahe. Ia tumbuh dalam keluarga Muslim Hui yang terpandang. Ayah dan kakeknya bukan orang sembarangan. Mereka adalah pria-pria yang telah menempuh perjalanan ribuan mil menuju Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sejak kecil, telinga Mahe sudah akrab dengan kisah-kisah keajaiban dunia luar, tentang nilai-nilai kejujuran dalam Islam, dan tentang bagaimana iman bisa menjadi jangkar di tengah badai kehidupan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Langit Yunan yang tenang berubah menjadi kelabu saat panji-panji perang dinasti Ming berkibar di cakrawala. Tentara kekaisaran datang dengan satu tujuan, menyapu bersih sisa-sisa pengaruh Mongol di wilayah tersebut. Di tengah dentuman senjata dan jeritan penduduk, hidup Maha berubah 180 derajat dalam satu malam yang mencekam. Di usia yang masih sangat belia, baru sekitar 10 tahun, ia menyaksikan dunianya hancur. Ayahnya gugur dalam konflik tersebut, dan Maha kecil ditangkap sebagai tawanan perang. Inilah momen paling kelam dalam hidupnya. Ia dipisahkan dari tanah kelahirannya, dibawa dalam barisan tawanan yang panjang, dan menjalani prosedur yang sangat menyakitkan serta traumatis bagi setiap pria di zaman itu. Ia dikebiri untuk dijadikan kasim istana. Bagi banyak orang, tragedi ini adalah akhir dari segalanya. Kehilangan kejantanan, kehilangan keluarga, dan kehilangan martabat. Namun, disinilah keajaiban itu mulai tumbuh. Alih-alih menyerah pada rasa benci atau tenggelam dalam lubang depresi yang dalam, Maha memilih untuk memeluk takdirnya dengan cara yang berbeda. Ia dibawa ke istana Pangeran Zudi, seorang putra kaisar yang haus akan kekuasaan dan strategi. Di balik dinding istana yang dingin dan penuh intrik, Maha bukan sekedar menjadi pelayan. Ia memanfaatkan setiap detik untuk belajar. Ia mempelajari strategi perang, diplomasi, sastra, hingga ilmu navigasi bintang. Kepedihan masa lalunya tidak ia jadikan beban, melainkan bahan bakar untuk menempa mental baja yang kelak akan membuatnya memimpin armada yang paling ditakuti, namun paling dihormati di muka bumi. Di lingkungan istana yang penuh dengan persaingan mematikan, Mahe bukan sekadar bertahan hidup. Ia bersinar. Tubuhnya yang tumbuh tinggi besar, konon mencapai 2 meter, berpadu dengan kecerdasan taktis yang luar biasa, membuatnya menonjol di mata Pangeran Zudi. Ketika sang pangeran memutuskan untuk merebut tahta dalam perang saudara yang berdarah, Mahe berdiri di garis depan sebagai ahli strategi yang brilian. Keberaniannya di medan tempur, terutama dalam pertempuran di Waduk Chenglenpa, membuat kaisar baru itu terpukau. Disinilah momen bersejarah itu terjadi. Kaisar Zudi, yang kini bergelar Yongle, menganugerahkan nama keluarga Zheng kepadanya. Sejak saat itu, dunia mengenalnya sebagai Zheng He, atau kita lebih mengenalnya dengan nama Cheng Ho. Namun Kaisar Yongle memiliki ambisi yang lebih besar dari sekedar menguasai daratan Tiongkok. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dinasti Ming adalah pusat peradaban. Ia bermimpi tentang sebuah armada yang bisa menjangkau ujung dunia. Dan hanya ada satu orang yang dianggap mampu memikul tanggung jawab raksasa itu, Cheng Ho. Sang Laksamana tidak hanya diberi gelar, ia diberi wewenang mutlak untuk membangun kekuatan laut yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah manusia. Bayangkan kesibukan di galangan kapal Longjiang di Nanjing. Ribuan pengrajin, tukang kayu, dan ahli navigasi bekerja siang dan malam. Di bawah pengawasan ketat Cheng Ho, lahir mahakarya teknik yang disebut Pao Chuan atau kapal harta. Ini bukan sekedar kapal kayu biasa.
Kapal utamanya memiliki panjang lebih dari 120 meter dengan 9 tiang layar yang menjulang tinggi ke langit. Sebagai perbandingan, kapal Santa Maria milik Christopher Columbus yang legendaris itu akan terlihat seperti sekoci kecil jika disandingkan dengan kapal harta milik Cheng Ho. Armada ini adalah kota terapung. Di dalamnya terdapat kapal khusus untuk membawa kuda, kapal tangki air tawar, hingga kapal yang berfungsi sebagai kebun sayur agar para awak tidak terkena penyakit selama berbulan-bulan di laut. Cheng Ho memimpin lebih dari 27.000 awak kapal, mulai dari tentara elit, dokter, juru tulis hingga ulama-ulama muslim yang mahir berbahasa Arab. Saat armada ini akhirnya ditarik ke laut lepas, permukaan air seolah tertutup oleh hutan tiang layar. Cheng Ho, sang mantan tawanan perang yang kehilangan segalanya, kini berdiri tegak di anjungan kapal terbesar di dunia, menatap cakrawala, siap membawa pesan perdamaian dari timur ke seluruh penjuru bumi. Ketika perintah keberangkatan akhirnya bergema, dimulailah sebuah pengembaraan yang akan mengubah catatan sejarah maritim dunia selamanya. Antara tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi besar yang menempuh jarak ribuan mil laut, melintasi perairan yang paling berbahaya di planet ini. Bayangkan pemandangan dari pesisir pantai. Penduduk lokal di semenanjung Malaya, Sumatera hingga pesisir Afrika Timur terperangah ketika melihat ufuk barat dipenuhi oleh ratusan layar raksasa yang tampak seperti awan mendung yang bergerak. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu sebelumnya. Rute perjalanannya bukan sekadar garis di atas peta, itu adalah perjalanan spiritual dan diplomatik. Cheng Ho membelah Laut Tiongkok Selatan, singgah di pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara seperti Samudra Pasai dan Majapahit, melintasi Samudra Hindia menuju Kalkuta, hingga mencapai pelabuhan-pelabuhan emas di Hormuz, di Teluk Persia dan Mogadishu di Afrika Timur. Namun ada satu hal yang membuat setiap sejarawan tertegun hingga hari ini. Cheng Ho memimpin angkatan laut yang mampu menghancurkan kerajaan manapun dalam sekejap, tetapi ia tidak pernah menggunakan kekuatan itu untuk menjajah. Berbeda jauh dengan era penjelajahan barat yang datang beberapa dekade kemudian dengan niat emas, kejayaan dan penyebaran agama secara paksa. Gold, Glory, Gospel, Cheng Ho membawa filosofi yang berbeda. Ia datang sebagai duta perdamaian. Di setiap pelabuhan yang ia singgahi, ia turun dari kapal megahnya bukan dengan pedang yang terhunus, melainkan dengan gulungan sutra yang indah, keramik porselen yang tak ternilai harganya, dan teh terbaik dari daratan Tiongkok sebagai hadiah. Misi utamanya adalah diplomasi dan perdagangan. Ia ingin membangun sistem tatanan dunia baru di mana setiap bangsa bisa bertukar komoditas secara adil. Ia membawa jerapah dari Afrika ke Istana Kaisar, rempah-rempah eksotis dari Nusantara, dan permata dari tanah Arab. Namun lebih dari sekadar barang dagangan, Cheng Ho membawa stabilitas. Ia menumpas bajak laut yang selama bertahun-tahun menghantui Selat Malaka, memberikan rasa aman bagi pedagang-pedagang kecil dan menengahi konflik antar kerajaan lokal. Bagi Cheng Ho, samudra bukanlah pemisah, melainkan jalan raya besar yang menghubungkan hati manusia dari berbagai bangsa dan bahasa. Inilah bukti bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari berapa banyak tanah yang berhasil dirampas, melainkan dari berapa banyak kepercayaan yang berhasil dibangun. Di tengah kemegahan armada dan hiruk-pikuk perdagangan dunia, ada satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Cheng Ho, jati dirinya sebagai seorang Muslim. Meskipun ia melayani Kaisar Tiongkok yang berideologi Konfusianisme, iman di dalam dadanya tetap menyala sebagai kompas moral yang paling akurat. Bagi Cheng Ho, pelayaran ini bukan sekadar tugas negara, melainkan sebuah panggung untuk menunjukkan apa itu akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur di depan mata bangsa-bangsa asing. Ia adalah representasi hidup dari ajaran bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Setiap kali armadanya berlabuh di tanah-tanah Islam, dari Samudra Pasai di ujung Sumatera hingga pelabuhan Jeddah di Laut Merah, Cheng Ho tidak datang sebagai orang asing. Ia datang sebagai saudara seiman. Bayangkan betapa terkejut dan bangganya umat Muslim di pesisir India atau Afrika saat melihat armada paling perkasa di dunia dipimpin oleh seorang pria yang bersujud menghadap kiblat yang sama dengan mereka. Ia seringkali singgah untuk merestorasi masjid-masjid yang rusak, memberikan sumbangan emas dan perak untuk kemaslahatan umat,
serta berdiskusi dengan para ulama setempat mengenai ilmu pengetahuan dan teologi. Cheng Ho menggunakan posisinya untuk membangun jaringan intelektual Muslim internasional. Ia membawa serta penerjemah yang juga seorang Muslim seperti Ma Huan untuk mencatat setiap detail kehidupan sosial dan keagamaan di tempat yang mereka kunjungi. Dalam setiap interaksinya, ia tidak pernah menggunakan paksaan. Ia menyebarkan pengaruh Islam melalui teladan, melalui kejujurannya dalam berdagang, ketegasannya dalam membela yang lemah dari gangguan bajak laut, dan kerendah hatiannya meskipun ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Salah satu bukti sejarah yang paling ikonik adalah prasasti 3 bahasa yang ia tinggalkan di Ceylon atau Sri Lanka. Di sana, ia mempersembahkan pujian kepada Tuhan dalam bahasa Mandarin, Tamil, dan Persia, bahasa intelektual Muslim saat itu. Ini menunjukkan betapa inklusif dan tolerannya cara Cheng Ho berdakwah. Ia menunjukkan bahwa seorang Muslim yang taat bisa menjadi pemimpin global yang dihormati oleh penganut agama lain. Ia membuktikan bahwa Islam tidak perlu disebarkan dengan ujung pedang. Cukup dengan integritas, ilmu pengetahuan, dan kasih sayang yang tulus, maka hati manusia akan terbuka dengan sendirinya. Cheng Ho adalah pelaut, diplomat, dan pahlawan. Namun di atas segalanya, ia adalah seorang hamba Allah yang menjadikan samudera sebagai sajadahnya. Untuk memahami betapa luar biasanya pencapaian Cheng Ho, kita harus melihat angka-angka yang nyaris tidak masuk akal bagi teknologi abad ke-15. Saat itu, Eropa baru saja mulai berani keluar dari pesisir pantai mereka dengan kapal-kapal kecil yang rapuh. Namun, Cheng Ho sudah melaju dengan apa yang disebut para sejarawan sebagai kota terapung. Kapal utamanya Bao Chuan atau kapal harta memiliki panjang sekitar 120 hingga 140 meter dengan lebar 50 meter. Sebagai perbandingan, kapal Santa Maria milik Christopher Columbus hanya sepanjang 18 meter. Artinya, satu kapal Cheng Ho bisa menampung puluhan kapal Columbus di atas geladaknya. Kemajuan teknologi ini bukan sekedar soal ukuran, tapi soal kecerdasan teknik. Kapal-kapal Cheng Ho sudah menggunakan sistem watertight bulkheads atau sekat kedap air. Jika lambung kapal terbentur karang dan bocor, air hanya akan mengisi satu kompartemen saja, sehingga kapal tidak akan tenggelam. Teknologi yang baru diadopsi oleh pembuat kapal barat ratusan tahun kemudian. Kapal ini memiliki 9 tiang layar yang bisa diatur secara mekanis untuk menangkap angin dari arah manapun, serta sistem kemudi raksasa yang membutuhkan puluhan orang untuk menggerakkannya. Namun, yang paling unik bukan hanya kapalnya, melainkan ekosistem di dalamnya. Cheng Ho membawa lebih dari 27.000 personil dalam satu kali keberangkatan. Ini bukan sekedar tentara. Di dalam armada itu terdapat para astronom yang membaca navigasi bintang dengan presisi tinggi, para ahli botani yang menanam sayuran di bak raksasa agar awak kapal tidak terkena sariawan atau scurvy, hingga para juru tulis yang mencatat setiap adat istiadat bangsa asing. Mereka bahkan memiliki kapal khusus, tangki air, untuk memastikan pasokan air tawar tetap terjaga di tengah samudra yang asin. Fakta yang paling mencolok dan sering terlupakan adalah kontras perilakunya dengan ekspansi barat. Ketika bangsa Eropa datang ke Asia atau Amerika, mereka seringkali datang dengan mentalitas penakluk, membangun benteng, merampas sumber daya, dan memaksakan kehendak. Tapi Cheng Ho, dengan armada yang sanggup menyapu bersih kerajaan kecil manapun dalam satu malam, ia memilih untuk berlabuh dengan hormat. Ia menunjukkan bahwa kekuatan militer yang dahsyat bisa berjalan berdampingan dengan kerendah hatian. Kehadirannya tidak meninggalkan luka penjajahan, melainkan warisan budaya, teknologi, dan rasa hormat yang mendalam yang jejaknya masih bisa kita temukan di kelenteng-kelenteng tua dan masjid-masjid di sepanjang pesisir Nusantara hingga hari ini. Kisah Cheng Ho bukan sekadar catatan tentang kapal raksasa atau peta pelayaran yang luas. Di balik semua kemegahan itu, ada pesan moral yang sangat kuat bagi kita yang hidup di zaman modern. Pelajaran pertama yang harus kita renungkan adalah keterbatasan masa lalu tidak pernah menentukan masa depan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya dalam perang, ditawan, disiksa, dan kehilangan segalanya. Secara logika, ia punya ribuan alasan untuk menjadi orang yang penuh benci dan dendam. Namun, Cheng Ho memilih jalan yang berbeda. Ia mengubah kepedihan menjadi disiplin dan mengubah trauma menjadi kecerdasan yang membawa kemaslahatan bagi dunia.
Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana Islam seharusnya hadir di tengah perbedaan. Cheng Ho membuktikan bahwa menjadi seorang Muslim yang taat tidak menghalanginya untuk menjadi pemimpin di tingkat dunia, bahkan di bawah pemerintahan non-Muslim sekalipun. Ia menunjukkan bahwa dakwah yang paling efektif bukanlah melalui kata-kata yang keras atau paksaan, melainkan melalui akhlak dan kemanfaatan. Ketika ia membantu menumpas bajak laut di Selat Malaka atau membangun sumur air bersih di pesisir Afrika, ia sedang menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya. Agama yang membawa solusi, bukan polusi. Agama yang membangun peradaban, bukan meruntuhkannya. Kejayaan yang ia bangun bertahan hingga ratusan tahun bukan karena ia menaklukkan tanah dengan pedang, tapi karena ia menaklukkan hati dengan integritas. Di Nusantara sendiri, jejaknya masih terasa sangat kental. Dari Masjid Cheng Ho di berbagai kota hingga legenda-legenda lokal yang menghormati sosoknya. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati seorang Muslim terletak pada kebermanfaatannya bagi sesama manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Jika seorang tawanan perang bisa bangkit menjadi penguasa samudra, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah pada keadaan yang kita hadapi saat ini. Pada akhirnya, sejarah mencatat Cheng Ho bukan sebagai seorang penakluk yang haus darah, melainkan sebagai seorang penjelajah yang membawa cahaya perdamaian. Ia membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak wilayah yang bisa kita tundukkan di bawah kaki kita, tapi pada seberapa banyak kedamaian dan keadilan yang bisa kita tanamkan di hati manusia. Perjalanannya melintasi 7 samudra adalah simbol dari ketulusan iman yang dipadukan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Cheng Ho telah menyelesaikan tugasnya di dunia, meninggalkan jejak-jejak layar yang takkan terhapus oleh ombak zaman. Kini giliran kita. Mari kita ambil hikmah dari keberanian dan keluhuran budinya. Jadilah pribadi yang membawa kemanfaatan dimanapun kaki kita berpijak. Dan jangan pernah ragu untuk mengejar mimpi setinggi langit, selama iman tetap menjadi kompas utama dalam dada kita. Terima kasih telah menemani perjalanan luar biasa ini di Riwayat Mulia. Jika kisah Laksamana Cheng Ho ini menginspirasi Anda, jangan ragu untuk membagikannya agar lebih banyak orang mengenal sisi damai dari sejarah dunia kita. Ambil hikmahnya dan teruslah sebarkan kebaikan. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya yang akan membuka mata dan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.